Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar kita. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa ya minggu depan kita sudah memasuki penilaian akhir semester atau ujian akhir semester. Yang itu artinya minggu ini adalah minggu terakhir kita untuk mempelajari materi di semester kali ini ya. Setelah itu kita ujian dan mungkin libur. Habis itu mungkin tahun baru kita mulai masuk lagi di paruh semester yang kedua, dan semoga nanti setelah tahun baru dunia ya bisa sudah lebih baik lagi keadaannya sehingga kita bisa belajar dengan suasana yang lebih normal begitu ya. Baik anak sekalian, pada hari ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan bahasa Arab kita masih di ruang lingkup bacaan tentang Indonesia ya. Kalau minggu lalu kita ambil tentang bahasa Indonesia ini dalam konteks muhadatsah atau percakapan. Nah, hari ini kita ambil dalam konteks qiraah ya. Baik, seperti biasa sebelumnya silakan disiapkan dulu buku tulis dan catatannya. Ya, bisa dicatat apa yang kemudian menjadi kosakata dan juga nilai-nilai bahasa yang terkandung dalam bacaan ini. Baik ya, mari kita baca. Indonesia ya. Indonesia jumhuriyatun mustaqillah taqa'u fi mantiqatin istiwaiyatin bijanubi syarqi Asia wa qad istaqallat Indonesia fil qarnil 'ishrina aw fi sanati 1945 min al-istimar al-Hulanda wa tatakawwanu Indonesia min ulufil juzuril muntashirah baina Iryanil Gharbiyah syarqan wa Sumatra asy-syamaliyati gharban wa asimatu Jakarta hiya Jawa al-Gharbiyah wa hiya madinatun kabiratun alamiyatun wa tamtazu Indonesia bi'tidali jawiha likathrati ma yanzilu 'alaiha min amtarin wal intishar al-hadrawati wal asjari fiha wa amma المناطق الجبلية فتميل إلى البرودة وتمتاز بالمناظر الساحرة كما أن المناطق الساحلية بها تميل إلى الحرارة قليلا وتمتاز بمناظر البحر الفاطنة والشواطئ الجذابة ولكن الآن جوها غير معتدل وقد من الله هذا الوطن بمختلف الخيرات وشتى النعم فعرضها شاشعة خذبة وأمكارها غزيرة متواصلة وحاصلتها الزراعية كثيرة متنوعة وثرواتها الطبيعية من البترول والذهب والأخشاب والأسماك ولا تعد ولا تحصى وأما شعبها فيبلغ حوالي 244 مليون نسمة حوالي 3/4 شعوبها مسلمون يعتز بدينه ويحرص على تعلم لغة ومن أبرز صفات القناعة والبساطة والنظافة والشاسة والحلم والصبر والتسامح والتعاون هدوء الأعصاب وسعة الصدر. Nah, itu dia bacaan kita pada kali ini ya. Sekarang kita coba terjemahkan dulu. Silahkan sambil dicatat ya. Indonesia jumhuriyatun mustaqillah. Jumhuriyah artinya adalah suatu negara ya. Negara, state itu jumhuriyah. Mustaqillah, mustaqillah ini artinya merdeka ya.
negara yang merdeka, independen, ya. Jadi Indonesia Jumhuriyatun Mustaqillah, Indonesia adalah negara yang merdeka. Taqa'u fi mantiqatin istiwaiyah. Taqa'u itu artinya terletak, ya. Taqa'u artinya terletak. Fi mantiqati, di mantikoh. Mantikoh itu daerah. Mantikoh artinya daerah. Istiwaiyah artinya katulistiwa, ya. Istiwaiyah artinya katulistiwa. Bijanub syarqi Asia. Janub syarqi ini artinya adalah Asia Tenggara, ya. Janub syarqi Tenggara, Asia ya Asia. Berarti Janub syarqi Asia adalah Asia Tenggara. Waqad istaqallat Indonesia. Istaqallat adalah kata lampau dari kata istaqalla yastaqilu, artinya merdeka, ya. Waqad istaqallat artinya telah merdeka. Indonesia telah merdeka fil qarni, ya. Al-qarn artinya adalah abad, ya. Al-qarn artinya abad. Al-qarnil 20, abad ke-20. Atau fi sanati artinya pada tahun 1945 Masehi. Minal istimar, min itu dari al-istimar. Apa istimar? Penjajahan al-Hulanda, Belanda, ya. Indonesia telah merdeka di abad ke-20 atau di tahun 1945 minal istimar al-Hulanda, dari penjajahan Belanda. Wa tatakawwanu Indonesia, wa tatakawwanu artinya terdiri, ya. Indonesia terdiri dari min ulufil juzur, terdiri dari uluf, ribuan. Uluf artinya ribuan, ya. Al juzur, pulau-pulau, ribuan pulau-pulau. Al muntashiroh yang tersebar, ya. Baina yang tersebar di antara, baina artinya di antara. Irian al-Ghorbiyah, dari Irian barat, ya. Irian barat di sebelah timur, Syarqon. Wa Sumatra al-Syamaliyah, dan Sumatera Utara di sebelah baratnya. Ghorban artinya sebelah barat. Baik, itu paragraf pertama, ya. Kemudian kita coba ke paragraf yang kedua. Wa asimatuha Jakarta. Asimah, ma makna asimah? Asimah artinya ibu kota. Wa asimatuha, dan ibu kotanya Jakarta. Fi Jawa al-Ghorbiyah, di Jawa al-Ghorbiyah, Jawa Barat, ya. Wahia Madinatun, dan dia Madinatun kabiratun, kota yang besar. Madinah itu kota, kabiroh itu besar. Alamiah bisa disebut internasional, ya. Kemudian watamtazu Indonesia, tamtazu ini artinya Indonesia unggul atau Indonesia terkenal, ya. Watamtazu Indonesia terkenal bi'tidali jawiha. I'tidal itu artinya sedang, ya. Pas. Apanya yang pas? Jawiha ini artinya udaranya. Jadi udaranya ini pas, nggak panas, nggak dingin, ya. Jadi Indonesia itu terkenal dengan udaranya yang sedang, ya. Likathroti mayan zilu alaiha min amtor, ya. Likathroti karena banyaknya, mayan zilu alaiha karena banyaknya turun hujan. Al amtor itu artinya hujan, jamak dari mator, ya, artinya hujan. Yanzil artinya turun, ya, karena banyak turun hujan. Walintishar al-hadrat, Intishar artinya banyaknya tersebar. Al-hadrawat itu segala jenis sayur-sayuran, ya. Al-hadrawat itu sayur-sayuran. Wal asjar jamak dari sajaroh, artinya pohon-pohon, ya. Jadi udara di Indonesia itu terkenal sejuk,
sedang-sedang, nggak panas banget, nggak dingin banget, ya, karena di dalamnya banyak turun hujan dan juga banyak tersebar juga sayur mayur dan juga pohon-pohon. Wama, dan sedangkan al-manatikul jabaliyah, al-manatik itu jamak dari mantikoh, artinya daerah-daerah, al-jabaliyah daerah-daerah pegunungan, al-jabaliyah artinya pegunungan. Fatamilu ilal buruda, fatamilu itu artinya lebih condong, ya, tamilu ilal buruda, daerah-daerah pegunungan lebih condong ilal buruda. Ilal buruda artinya lebih condong ke dingin, ya. Al buruda artinya dingin. Wa tamtazu bil manat ziris sakhirah, dan juga terkenal dengan pemandangan, bil manazir artinya dengan pemandangan, as-sahirah. As-sahirah itu yang bisa kita artikan menakjubkan, ya. Dengan pemandangan yang menyihir, ya, menyihir pandangan kita. Jadi kama anna al-manatik as-sahiliyah, kama anna seperti halnya, kama anna artinya seperti halnya, al-manatik daerah-daerah, as-sahiliyah, ya, as-sahiliyah itu pesisir, ya, as-sahiliyah itu daerah-daerah pesisir. Apa? Tamilu ila al-haroroh. Kalau daerah-daerah pesisir, tamilu ila al-haroroh, lebih condong, tamilu condong, ila al-haroroh condong ke panas. Al-haroroh artinya panas, ya, udaranya lebih panas. Wa tamtazu bil manaziril bahri, dan tamtazu terkenal bimanazir dengan pemandangan al-bahr, pemandangan laut, al-fatinah yang mempesona, wasyawati dan juga pantai, ya. Syawati itu apa namanya? Pantai, al-jadzabah yang terhampar, yang terbentang. Walakin akan tetapi al-an sekarang, jauha udaranya, ghairu mu'tadil, udaranya tidak menentu, ya. Itu isi dari paragraf kedua, ya. Kita lanjutkan paragraf yang ketiga. Baik. Nah, paragraf ketiga, waqad manallahu hadal waton. Waqad dan sungguh, qad manallah, manna yamunnu artinya Allah telah menolong, ya. Manna. Waqad manallah, Allah telah menolong hadzal waton, negara ini, waton itu negeri ini, ya. Apa? Bimukhtalifil khairati wa syattan ni'am. Bimukhtalifil khairat, mukhtalif itu berbeda-beda. Al khairat kebaikan, dengan maksudnya apa? Dengan kebaikan yang banyak. Wa syattan ni'am, dan juga syatta itu segala bentuk an-ni'am, kenikmatan. Jadi Allah sudah menolong negeri ini, atau Allah sudah berikan negeri ini dengan berbagai macam kebaikan dan segala bentuk kenikmatan. Nah, kurang lebih begitu. Fa'arduha syi'atun khadbatun. Arduha maka tanahnya itu syi'atun khadbah, ya, subur, ya. Tanahnya subur, wa amkariha ghazirah, dan juga hutan-hutannya itu lebat, ghazirah, mutawasilah, ya, saling sambung menyambung. Wa hasilatuha az-ziraiyah katsirah, dan juga hasil daripada az-ziraiyah, bukan iya, harusnya pakai ain ini. Az-ziraiyah hasil pertaniannya katsirah, melimpah, ya. Mutanawwi'ah, katsirah banyak, dan juga mutanawwi'ah. Mutanawwi'ah itu bermacam-macam. Wa tharwatuha at-tabi'iyah minal bitrul wa tharwatuha. Tharwat itu adalah hasil at-tabi'iyah, hasil apa namanya, energi yang tabi'i, yang dari hasil bumi, ya, maksudnya, ya. Minal bitrul, dari minyak bumi, wal dhahab, emas, wal akhsyab, dan juga kayu-kayu, wal asmak, ikan-ikan,
wala tu'at, la tu'at wala tuhsa, ya. Itu semua tidak bisa dihitung dan juga tidak bisa dirinci karena saking banyaknya ya di Indonesia. Tanahnya subur, ya kan, nikmat. Maksudnya kembali ke nikmat-nikmat Allah di baris pertama tadi ya, yang sudah diberikan ke Indonesia. Tanahnya subur, ya kan, kemudian hutannya juga lebat, hasil pertaniannya juga banyak dan bermacam-macam, kemudian hasil buminya juga banyak, ada gas bumi, minyak bumi, emas, kayu, ikan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu paragraf ketiga. Sekarang kita ke paragraf keempat. Wa amma syu'ubuha, ini harusnya syu'ub artinya itu suku ya. Dan sedangkan wa amma itu artinya sedangkan, syu'buha sukunya, fayablughu maka mencapai, hawalai sekitar, mi'ataini 200, wa arba 200, arba wa arbaun 244 juta ya jiwa, nasmah jiwa. Hawalai sekitar lagi apa, salah satu arba'i syu'buha muslimun, ya sekitar 3/4 penduduknya, syu'buha penduduknya muslimun, mereka semua adalah orang muslim, ya. Ya'tazzu bidinihi wa yahrisu ala ta'allumi lughatihi min abrazi sifatil qanaati wal basatah wan nadhar, di mana mereka bangga ya dengan agamanya, wa yahrisu ala ta'allumi lughatihi, mereka juga berusaha untuk mempelajari bahasanya, ya, min abrazi sifatihi, dan diantara sifat paling terkenal orang-orang Indonesia adalah qanaah, orangnya qanaah. Qanaah itu apa ya, hidup sederhana ya, al qanaah wal qanaah itu merasa cukup ya, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Al basatoh, basatoh itu simple ya, wan nadzafah bersih, wasyashah, wasyashah itu apa namanya, bisa diartikan sebagai istilahnya punya ghirah yang bagus ya, wal hilm ya itu bijak ya, wasabr wat tasamuh sabar, kemudian toleran, kemudian at-ta'awun saling menolong, wa hudu'u al-a'sabi wa sa'atus sadar, dan juga mereka orangnya berlapang dada. Nah, jadi ini bacaan kita pada hari ini ya. Ada 4 paragraf yang sudah kita baca tentang Indonesia. Nah, dari sisi bahasanya tadi kita sudah coba terjemahkan. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kolom ya. Ada kolom. Ini perintahnya apa? Lahid al-adat at-tartibi fi jadwalil ati. Kita belajar dari sini tentang angka ya. Angka di sini kolom pertama ada al-ismul mudzakkar, ada isim mudzakkar, kemudian ada al-adat at-tartibi. Al-adat at-tartibi artinya adalah jumlah yang berurutan. Kemudian makna artinya apa? Kemudian isim muannasnya dan al-adat at-tartibi. Kalau isim muannas bentuk jumlah urutannya seperti apa. Nah, jadi 2 kolom besar ya, kita coba. Kolom pertama itu ini ya. Kolom kedua adalah ini. Nah, yang tengah ini artinya aja ya. Yang ini muzakkar, yang ini muannas ya. Nah, coba kita lihat yang muzakkar dulu ya ini ya. Kita lihat yang muzakkar dulu. Ad-darsu al-awwal ya. Ad-darsu ini urutan ya. Ad-dars itu artinya pelajaran. Jadi ad-darsu al-awwal, pelajaran ke-1. Ad-darsu ats-tsani, pelajaran ke-2.
Ad-darsu ats-tsalits, pelajaran ke-3. Ad-darsu ar-rabi', pelajaran ke-4. Ad-darsu al-khamis, pelajaran ke-5. Ad-darsu sadis, pelajaran ke-6. Ad-darsu sabi', pelajaran ke-7. Ad-darsu samin, ad-darsu tasi', ad-darsul ashir, dan seterusnya. Jadi biasanya kalau kita kenal angka 1 sampai 10 kan wahid, isnan, thalatha, arba'ah, khumsah, sita, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyroh, ya kan. Tapi kalau untuk urutan itu kita tidak menggunakan ad-darsul wahid, bukan ad-darsul wahid atau ad-darsul isnan atau ad-darsul thalatha, enggak. Tapi kalau berurutan wahid itu diganti menjadi awal, ya. Awal. Jadi ad-darsul awal. Pelajaran kedua ad-darsu, bukan darsul isnan tapi ad-darsu tsani. Isnan jadi tsani, tsalatsa jadi tsalits, arba'ah jadi rabi', khamsah jadi khamis, sittah jadi sadis, sab'ah jadi sabi', thamaniyah jadi tsamin, tis'ah jadi tasi', asyroh jadi ashir. Jadi kalau untuk berurutan begitu ya, dikasih alif tengahnya ya. Awal, tsani, tsalis, rabi', khamis, sadis, sabi', samin, tasi', ashir. Nah, itu yang muzakkar. Kalau yang muannas, misalkan di sini contohnya al-hissah. Hissah itu jam pelajaran ya. Al-hissah al-ula. Kok bukan awal? Nah, ini bedanya. Kalau awal itu urutan pertama, tapi digunakan ketika kita untuk lafadz yang isim yang sifatnya muzakkar ya. Kalau yang muannas, hissah ini kan muannas karena di belakangnya ada tak marbutoh. Maka bukan pakai awal, tapi pakai ula. Ya, jadi ula. Nah, selebihnya dari yang kedua sampai ke 10 itu sama dengan muzakkar tadi, tapi ditambah tak marbutoh di belakangnya. Jadi al-hissah al-ula, al-hissah ats-tsaniyah, al-hissah ats-tsalisah, al-hissah ar-rabi'ah, al-hissah ini loh. Ya. Sebentar. Ini al-hissah ar-rabi'ah, al-hissah al-khamisah, al-hissah as-sadisah, dan seterusnya. Jadi kalau yang di muzakkar tadi misalkan ini ya, ad-darsul awal. Nah, ini kan. Ini versi muzakkarnya. Versi muannasnya al-hissah al-ula. Misalkan di sini ad-darsus tsani, maka versi muannasnya adalah al-hissah ats-tsaniyah. Nah, di sini ke-6 misalkan ya, ad-darsus sadis, maka versi muannasnya al-hissah as-sadisah. Sadis jadi sadisah. Jadi awal jadi ula, sani jadi saniyah, salis jadi salisah, robi jadi robiah, khomis jadi khomisah, sadis jadi sadisah, sabi jadi sabi'ah, thamin jadi thaminah, tasi jadi tasi'ah, ashir jadi ashirah, dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi itu uniknya bahasa Arab juga ya. Bahasa Arab selalu begitu. Dia selalu dibedakan antara muannas dan muzakkar. Nah, jadi itu ya pelajaran yang kita fokuskan adalah tentang dalam berhitung itu beda nominal 1 dengan ke-1. Beda angka 2 dengan ke-2. Nah, dalam bahasa Arab kalau penyebutan angka biasa itu pakai wahid, isnan, tsalatsa, arba'ah, khamsah, dan seterusnya. Tapi kalau urutan ada kata-kata ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka bukan lagi wahid, isnan, tsalatsa, tapi awal, sani, salis, robi, khamis, sadis, dan seterusnya. Nah, jadi kurang lebih begitu ya. Itu untuk apa namanya cara menggunakan angka yang berurutan di dalam bahasa Arab ya. Baik, mungkin itu dulu ya. Kali ini kita nggak usah apa namanya terlalu panjang lebar, dan ini coba kita ada 3 latihan soal ya seperti biasa. Ajib hadhil as'ilah munasibatan bil qira'atis sabiqah. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. Pertanyaan pertama, ma hiya Indonesia? Apa itu Indonesia? Jawabannya ada di dalam bacaan ya. Silahkan di rewind. Itu bisa kalian temukan jawabannya. Kemudian nanti kalian tuliskan jawabannya di
buku kalian. Kalian tulis dulu soalnya tiga-tiganya ini, nanti jawabannya tulis sampingnya ya. Ada di bacaan tadi. Kemudian soal nomor 2, Aina asimatu Indonesia? Di mana ibu kota Indonesia? Itu gampang banget, tapi tulis pakai bahasa Arab ya. Terus nomor 3, mata istaqolat Indonesia rasmian? Kapan Indonesia merdeka secara resmi? Itu bacaannya tadi juga ada ya. Silahkan dikerjakan seperti biasa. Kalau sudah difoto, diupload di link yang sudah disediakan seperti biasanya. Baik ya, untuk hari ini itu dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bahasa Arab kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.